persiapkan hati kita, persiapkan hati kita menerima ampunan firman Tuhan. Bapa, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk segala kasih, segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini yang begitu luar biasa boleh kami memperingati akan kedatangan-Mu di dunia ini. Bapak, sebentar kami akan menerima taburan firman-Mu. Kiranya Kau garap setiap hati kami pribadi, jadikan lembut sehingga siap ditabur oleh firman-Mu, dan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, serta buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan pikiran dalam tangan kasih-Mu, kuasai hati pikirannya, mulut kita bibirnya, sehingga apa yang disampaikan sungguh semua berasal daripada-Mu. Kami bersambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Kalau saya ngomong selamat pagi ya, jawabnya pagi. Seperti apa itu? Seperti tentara. Ya, kita harus selalu merasa pagi hari. Kenapa? Kalau siang panas banget ya. Kalau pagi itu sesuatu yang sejuk, sesuatu yang baru, sesuatu yang membuat kita bergairah. Amin. Saya katakan selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Amin. Ketika saya pertama-tama saya terima kasih dulu ya kepada pengurus khususnya untuk Ibu Marin, Pak Roy yang mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman pada siang hari ini. Terima kasih. Juga saya melihat di sini banyak sekali senior-senior ya. Saya mohon pamit, saya mohon itu didoakan. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Ketika saya tidak diberi tema apapun untuk Natal kali ini, saya jadi tanyanya ke siapa? Kalau panitia tidak memberi tema, berarti saya mencari sendiri. Ya, saya cari sendiri juga. Saya nggak mau kehendak saya. Kalau Bapak Ibu percaya, baru tadi pagi saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Dan itu yang saya nggak ngerti gitu ya. Ketika Tuhan berikan ayat ini, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kita buka Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan menghormati firman Tuhan dengan kita membaca firman ini. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Udah dapat semuanya? Sudah dapat? Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya bilang, Tuhan, ayat ini terlalu umum gitu ya. Ayat ini selalu setiap Natal tuh ada gitu ya. Apa yang harus saya sampaikan gitu? Ini seperti ini kok biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang, karena setiap Natal kita dapetin tema ini. Ya, udah dapat semuanya? Kita akan baca ya. 3, 2, 1. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Amin. Silakan dulu. Kita beri tepuk tangan ya. Ini untuk apa? Siapa ini? Siapa namanya, lupa lagi? Iya, kamu hafal ya dia? Wah, hebat ya. Kita akan lihat ya, seorang anak kecil aja juga bisa hafal ayat. Ini lagi ya. Yang kenceng. Yesaya 9 ayat 5. Siapa yang akan lahir kita sama putra diberikan kita. Lambang pemerintahan ada dalam dan tetap mengingat nama disebut pada ayat buksa pakai ada dalam. Luar biasa ya, seorang anak kecil aja sudah hafal ayat ini. Ya. Di sini dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak bicara tentang apa? Anak bicara tentang keturunan, betul? Anak
Betul? Di sini dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita, untuk kita. Kenapa ayat ini bisa timbul? Kenapa ayat ini bisa keluar? Kenapa nubuatan Nabi Yesaya ini bisa muncul di Alkitab ini? Ya, kalau kita lihat, kenapa nubuatan ini Yahweh sendiri yang ngomong ini? Bapa Yahweh sendiri yang memberikan anaknya untuk kita semua. Amin. Bukan siapa-siapa, bukan si A, bukan si B, bukan pejabat siapa, tapi Bapa Yahweh sendiri yang memberikan anaknya untuk kita umat manusia. Makasih Bung Heri. Ya, kalau kita lihat dari sejarahnya, kenapa ayat ini bisa timbul? Kita bisa tahu dari ayat yang ke-8, pasal ke-8 ayat 23. Saya bacakan secara cepat ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Yordan dan wilayah bangsa-bangsa lain. 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ketika bangsa Israel pada waktu itu terpecah dua, ya, ada bagian utara dan ada bagian selatan, dan mereka pada saat itu begitu chaos, keadaannya begitu chaos, begitu tidak ada yang namanya kedamaian di sini, ya, tidak ada yang namanya kedamaian. Jadi pada saat itu di dalam Yesaya ayat 8 ini adalah masa transisi. Ketika masa kegelapan itu berjalan menuju terang. Ini adalah masa transisi di mana pada saat itu tidak ada yang namanya kedamaian, tidak ada yang namanya ketenangan. Di situ pada saat itu ada terjadi krisis iman, terjadi krisis kepemimpinan, terjadi krisis yang namanya politik, ancaman perang satu dengan yang lain antara utara dan selatan. Kita tidak akan membahas masalah itu hanya latar belakang kenapa Bapa Yahweh sampai menurunkan nubuatannya melalui Nabi Yesaya. Ya, ketika keadaan sangat gelap, ketika keadaan sangat tertutup, tidak ada jalan keluar bagi bangsa Israel pada saat itu, maka Bapa Yahweh memberikan nubuatannya melalui Nabi Yesaya. Dan terbitlah nubuatan ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Berbicara tentang keturunan, tentang generasi. Kalau kita melihat pada zaman kekaisaran, zaman dulu ya, kalau anak-anak tuh pengennya anak-anak laki-laki atau perempuan? Untuk menurunkan generasinya. Pengennya apa? Anak laki atau perempuan? Atau di tengah-tengahnya? Anak laki-laki. Ya, di sini dikatakan seorang putra telah diberikan untuk kita. Kenapa seorang putra? Kenapa tidak seorang putri? Kepikir nggak? Kenapa sih Maria melahirkannya kok laki-laki, nggak perempuan gitu? Karena seorang putra, ketika Bapa Yahweh memberikan ayat ini, memberikan nubuatan ini, seolah-olah Bapa Yahweh ingin mempresentasi apa sih namanya? Suka ngomongin pokoknya mah Bapak Yahweh kan pengen ngomong nih, saya tuh seperti itu. Ngomongnya ke siapa? Ke anaknya yang kelak akan lahir. Pada saat itu udah lahir belum? Pada saat itu udah ada belum? Belum. Kenapa dikatakan seorang putra? Pada saat ini sejak tahun 1991 ada ajaran yang berkembang, apa namanya? Gereja Tuhan Maha Kuasa. Dia mengatakan seperti apa? Banyak sekali penyimpangan di dalam. Salah satunya, mereka ingin menggantikan peran seorang putra menjadi seorang putri. Ya, yang Xiaobi. Dia menyatakan diri sebagai mempelai putri. Dia pintar sekali. Dia menamakan dirinya bahwa dia mereinkarnasi. Kalau di Cungpo sana kan banyaknya Buddha.
Banyaknya mereka percaya inkarnasi. Jadi dia menyebut dirinya, saya adalah inkarnasi dari Tuhan Yesus. Ya, melalui itu sejarah. Dibilangnya Alkitab kita tuh itu hanya sejarah. Itu hanya buku. Makanya kalian harus ada buku-buku yang lain, katanya seperti itu. Jadi dia melalui pacar dia, melalui suami dia pada saat ini, mungkin dia udah bersuami, dia mengatakan bahwa ini adalah mempelai Kristus yang sesungguhnya, seorang wanita. Ya, jadi penting sekali di sini kita bisa memahami bahwa kenapa Bapa Yahweh memberikan seorang putra kepada kita semua untuk menjadi penyelamat kita. Ya, kalau kita mau ngomong sekarang bahwa ketika kita tidak mendasarkan diri pada kebenaran firman, kita akan mudah sekali terombang-ambing. Banyak sekali mesias-mesias nabi palsu yang mengaku, nih saya jelmaan dan Kristus Yesus. Saya jelmaan dari siapa yang dia ngomong. Ya, hati-hati karena ketika kita tidak berjalan di dalam kebenaran firman. Ketika kemarin ada yang memposting ya di grup padu sementara itu ya. Ketika kita berjalan, Petrus ketika berjalan di atas air, lalu dia mulai bingung, dia mulai goyah. Angin sakal menerpa, dia mulai bingung, dia limbung, akhirnya dia ketakutan. Dia takut dan dia berteriak, Tuhan tolong saya. Ya, ketika mata kita tidak fokus tertuju pada Sang Kristus. Natal ini berbicara tentang kita harus ada, kita sedang mengandung Kristus itu sendiri di dalam diri kita. Amin. Ya, kita sedang mengandung. Itu yang ingin Tuhan sampaikan saat ini. Kita sedang mengandung juru selamat. Berapa kali kita merayakan Natal? Kita di sini lihat ya. Kalau ini mungkin yang umurnya di bawah 50 mungkin cuma 1, 2. Betul nggak sih? Yang di bawah 50 angkat tangan. Oh 3. 1, 2, 3, 4 sama anak kecil. Betul nggak? Ada lagi? Ada lagi? Gak ada ya? Nah itu kita selama 50 tahun lebih, berapa banyak sudah lewat kita Natal. Tapi apakah kita mengerti Natal? Natal itu apa gitu? Terkadang kita terlalu sibuk dengan tiap Desember. Saya malah tadi terlambat karena memang benar-benar dari kemarin, dari Desember ini banyak sekali hal yang harus dilakukan. Jadi saya tadi terlambat. Tadi juga ke bank sebenarnya saya udah ngantri karena terlalu lama, saya balik karena tadi saya juga ditelepon sama Bu Mangil. Ya, berapa banyak kali kita Natalan? Desember ini aja udah berapa banyak kita Natalan? Di gereja ini, di gereja itu, di persekutuan ini, di persekutuan itu, betul nggak? Tapi apakah kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam diri kita? Apa sih artinya Natal? Ketika Tuhan memberikan ini pada saya, mengandung dan melahirkan Yesus Kristus di dalam diri kita masing-masing. Dari rahim kita, bukan dari kata orang, bukan kita memberikan diri kepada orang lain, tapi benar-benar dari rahim kita Tuhan Yesus itu lahir. Kita di sini dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bahu itu melambangkan apa? Bahu itu melambangkan apa? Apa? Bahu itu melambangkan apa? Kekuasaan. Apalagi kehormatan. Kalau kita bisa lihat para tentara ya, ada tamtama, ada apalagi bintara dan lain sebagainya. Mereka disimpan pangkatnya di sini dan juga di dadanya. Ya, ketika kita melihat mereka, sikap hormat kita kepada mereka. Betul? Apalagi ini Tuhan Yesus Kristus kita itu, dia dibilang Bapa Yahweh mengatakan bahwa nanti anak yang akan lahir itu, putra yang akan diberikan itu, dia mempunyai lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ketika kita lelah, ketika kita merasa penat,
di dalam hidup ini. Kita menyenderkan bahu mungkin di orang tua kita, mungkin di istri kita, mungkin di kekasih kita, mungkin di anak kita, mungkin anak kita ke bahu kita. Rasanya nyaman nggak? Iya kan? Rasanya nyaman sekali karena bahu ini merupakan satu tahanan. Satu tahanan merupakan kekuatan bagi kita. Amin. Ya. Bapak Yahweh itu sudah memikirkan lambang pemerintahan ada di atas bahu. Betapa beruntungnya kita mempunyai seorang Bapa di surga, mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Kewibawaannya tidak bisa ditandingi dengan siapapun. Ya. Lalu dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, di sini penting dikatakan bahwa Bapa Yahweh ini memberikan semua gelar ini kepada anak. Dengan demikian Bapa Yahweh juga, kalau seseorang memberikan, orang tua kita memberikan sesuatu kepada anaknya, berarti orang tua kita sudah mempunyai dan diberikan pada anak. Betul? Bapa Yahweh juga sudah mempunyai semuanya ini dan diberikan pada anak. Kita adalah anak-anak Kristus. Amin. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki sifat-sifat seperti ini. Ada saudara saya dari pokoknya saudara saya, dia disebutnya penasehat ajaib sama semua. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau berbicara ya dia mengeluarkan kata-kata firman. Wah, kata semua ini penasehat ajaib. Tapi tingkah lakunya, perbuatannya tidak seperti nasihat yang dia berikan. Tuhan kita seperti itu enggak? Ketika Bapak Yahweh mengatakan putranya nanti akan disebutkan penasehat ajaib, dia tidak akan melakukan hal. Dia akan benar-benar ketika kita bersyukur kita punya Tuhan penasehat ajaib. Saudara, saya sedang menangani sekarang orang Jakarta ya, dia proses bercerai saat ini. Dan ini udah tahap akhir. Kemarin udah kesimpulan, kemarin sidang udah kesimpulan. Dan nanti sebelum Natal keluar keputusan diterima atau tidak gugatannya. Ini terjadi udah setahun. Saya secara manusia, saya lelah untuk membimbing. Ya dalam tanda petik ya, saya lelah untuk membimbing. Saya lalu diskusi dengan dia. Saya diskusi, saya tukar pikiran dengan dia. Saya bilang, kamu ngapain sih? Saya mancing juga ya, maksudnya, kamu ngapain sih? Laki-laki seperti itu kamu pertahankan. Udah selingkuh, udah segala macam pokoknya itu. Ya. Ngapain kata saya? Kamu ngapain? Kamu masih muda, kamu pekerjaan bagus banget, gajinya luar biasa, rumah udah punya 2 di Jakarta loh ya. Satu rumah itu dia ber-MM, mobil, semuanya dia tercukupi, semua anak-anaknya sekolah internasional. Kamu mau cari apa? Saya mancing. Udah, tinggalin aja. Yang saya kagum jawaban dia apa? Udah. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Saya pada saat itu ya, saya bilang, betul kata saya. Tapi apa yang kamu harapkan nanti ketika gugatan dikabulkan atau tidak dikabulkan? Prosesnya masih terlalu panjang, ada kabul begini, ada pengasuhan anak dan semua. Dia tetap sampai detik ini, meskipun kemarin saya lihat dia sempat goyah karena dia disakiti terus-menerus, dia disakiti. Dia ketika kemarin nih, dia telepon berkali-kali telepon. Saya bilang, aduh malam-malam ya, saya baru pulang dari latihan, terus siangnya juga sepanjang siang ini. Saya bilang, aduh saya belum benar-benar mendapatkan apa yang Tuhan mau gitu kan. Jadi saya pikir saya nggak akan angkat, tapi dia terus-terusan telepon, berarti ada sesuatu yang karena dia memang mau mengakhiri hidupnya. Beberapa bulan yang lalu, ketika sebelum intens, saya hampir setiap hari saya menguatkan dia. Hampir-hampir saya pun tumbang dalam pengertian, aduh udahlah, udah mau diapain lagi, karena dia kan terus-terusan ngomong ya, ini beginilah, dia menyakitinya seperti apa. Tapi puji Tuhan,
Ini nggak tahu nih ya, keputusannya ini sekarang, keputusannya Desember ini sebelum Natal, mungkin sekitar tanggal 20-an, sekitar tanggal 20-an keputusan dari pengadilan. Bapak Ibu, kita punya penasehat yang ajaib. Ibu ini selama ini tidak mencari Tuhan. Dia terbuai dengan karir yang mantap. Dia terbuai dengan penghasilan yang besar. Dia pikir dengan menyekolahkan anaknya ke sekolah internasional yang bagus, ke sekolah Kristen yang bagus, dia aman. Tapi ternyata Tuhan membuat semuanya berbalik. Pada saat ini, tahun ini, dia melis barang-barang yang udah hancur di rumah. Oleh siapa? Oleh suami dan kedua anak. Anaknya umur berapa? Bukan anak dewasa loh, baru SD. Yang satu dia tuh masih TKB, yang satu masih TKB, yang besar perempuan itu masih kelas 5. Bayangkan anak kelas 5 dan TKB dapat kekuatan untuk menghancurkan kemarin mesin cuci, kacamata kakaknya udah 7 dipatahin sama adiknya. Mereka berantem sedemikian rupa dan bapaknya udah tidak mau tahu. Bapaknya pergi dengan laki-laki, dengan perempuan lain. Ya, jadi dalam hal ini ketika terjadi kasus seperti ini, dia puji Tuhannya istri ini berbalik mencari Tuhan. Kalau dasarnya kita ada di dalam kebenaran firman, kemanapun akan berlari, Tuhan akan tarik kembali. Dalam keadaan apapun, puji Tuhannya dia berbalik kepada penasehat ajaib. Amin. Coba kalau dia tidak berbalik, kalau dia tidak mencari penasehat ajaib, udah hancur. Saya bilang, kalau sekarang dikabulkan nih gugatannya, mau gimana Kak? Kita diskusi lagi. Kalau tidak, kalau ditolak bagaimana? Saya bilang kamu harus siap, benar-benar harus siap. Dia babak belur, benar-benar babak belur. Saudara, akhir-akhir ini banyak sekali. Dia sekarang tergabung di persekutuan Abaloh. Ya, yang tahu Abaloh persekutuan, dia satu persekutuan yang ketat sekali. Betul? Dia di dalam pasangan berpacaran atau suami istri mereka ketat sekali. Tidak boleh kalau misalnya bukan suami istri pergi gitu berdua gitu, tidak boleh. Sebelum dia diresmikan jadi suami istri tidak boleh. Jadi ketika dia berpacaran pun pacarnya harus dibawa ke pemimpinnya dan itu dikonseling, dilihat itu wanita seperti apa, pria seperti apa. Begitu ketat. Tapi akhir-akhir ini persekutuan itu sedang digoncang, benar-benar digoncang. Hati-hati saudara, kita semua sedang digoncang oleh keadaan dunia yang begitu kacau, oleh kegelapan yang begitu menguasai hidup kita. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak berjalan di dalam kebenaran firman, yang terjadi apa? Kita bisa tenggelam. Kita katakan bersama-sama, kita bisa apa? Tenggelam. Tenggelam di dalam apa? Tenggelam di dalam ketidakmengertian kita. Tenggelam di dalam segala sesuatu yang kita tidak mau, tapi itu terjadi di dalam diri kita. Amin. Ya, segala sesuatunya ketika kita mau memberikan, ketika kita mau menjadikan, ketika kita mau mengandung dan melahirkan Yesus di dalam diri kita, kita harus siap dengan segala sesuatu. Mengandung itu susah atau gampang? Di sini banyak ya yang udah pernah mengandung ya. Saya udah 4 kali mengandung, tapi yang terakhir keguguran. Ya, jadi 1, 2, 3. Kita bisa ibu-ibu ya khususnya ya mengerti bagaimana mengandung itu. Selama 9 bulan 10 hari. Tapi anak saya yang kedua malah lebih ini 8 bulanan keluar. Malah yang ketiga malah hampir 10 bulan gak keluar. Ya, tapi rasanya mengandung itu bagaimana? Perutnya ada sesuatu benda yang ditanam, itu sesuatu yang asing bagi tubuh kita dan segala hormonnya berubah.
sehingga terjadi muntah-muntah dan lain sebagainya. Sekarang anak saya sedang menantikan cucu. Saya sedang menantikan cucu, puji Tuhan. Ternyata kemarin cucunya setelah di USG dan lain sebagainya, ternyata laki-laki, seorang putra. Puji Tuhan. Yang senang siapa? Yang senang besan saya. Karena mereka masih toto dan mereka sangat mengharapkan anak laki-laki. Dan ternyata ketika Bapak Yahweh memberikan seorang putra untuk kita, laki-laki itu melambangkan satu kekuatan. Laki-laki itu melambangkan satu tanggung jawab. Ya, tanggung jawab di mana laki-laki itu harus bertanggung jawab untuk anak istrinya, harus bertanggung jawab di dalam kehidupan ini, harus membawa anak istrinya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, di dalam kita menantikan, di dalam kita mengandung, kadang-kadang kita merasa lelah. Ya kan? Kadang-kadang kita harus bed rest karena kandungannya lemah. Kadang-kadang kita harus seperti saya, anak yang keempat, harus keluar malah kandungan. Kita di dalam pelayanan, ketika kita mengandung janji-janji Tuhan, ketika kita mengandung apa yang Tuhan mau di dalam kita untuk kita lakukan, Tuhan merindukan apa karakteristik dari Bapa di surga, dari Bapa Yahweh untuk ada di dalam diri kita. Itu adalah makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Ketika kita tidak mengerti, sampai kapanpun, sampai kita umur berapapun, sampai puluhan tahun pun kita mengikuti Natal, kita tidak akan pernah mengerti. Karena kita sesungguhnya sedang melakukan aktivitas kita. Ada satu istilah yang namanya spiritual burnout. Apa artinya? Itu dimana kita, ketika kita melakukan, kita seolah-olah kita melakukan aktivitas kita melakukan pelayanan kita, tapi seperti ketepel, ya. Kalau kita bayangkan kita visualisasikan ketepel atau anak panah. Ketika ketepel itu ada di tangan kita dan kita sedang menuju pada saat, misalnya di sana ada sasaran yang harus kita tangkap, ya. Misalnya seekor burung. Kita mengambil ketepel, kita memegang ketepel kencang-kencang. Kalau kita memegang ketepelnya pendek, kita lepaskan. Ketepel itu kan lepas dari tangan kita. Ya, ketika kita pegang ketepel itu kencang-kencang, lalu kita menarik umban. Ketika kita menarik umban itu, terus kita tarik. Umban itu melambangkan apa? Ini melambangkan Tuhan Yesus. Kita bawa kemana-mana. Di dalam pelayanan kita, kita membawa nama Yesus kemana-mana. Yang kemarin apa Pak Azhar? Judulnya dari dia, oleh dia, untuk dia. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita seolah-olah membawa nama Yesus. Kita tarik di dalam pelayanan kita. Kita tarik Yesus itu di dalam aktivitas kita. Kita tarik kuat-kuat ke belakang. Ini Yesusnya ada di sini. Kita mengataskan nama Yesus semuanya untuk Yesus. Tapi ketika ketepel itu terus ditarik ke belakang, akibatnya apa? Karetnya jadi apa? Jadi tegak, betul? Karetnya menjadi tegak. Ketika umban itu tidak kita lesatkan, tidak kita simpan lagi di tempatnya, yaitu di mana hati kita ditempatkan kembali. Ketika Tuhan memberikan 6 hari kita untuk bekerja, hari ke-7 itulah hari Sabatnya Tuhan. Kita harus duduk diam di hadapan Tuhan. Kita refleksi lagi. Tuhan pengen apa lagi? Ini pelayanan kita tuh benar nggak? Selama 6 hari apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, benar nggak di hadapan Tuhan? Kita balikan lagi. Umban itu kita bawa ke mesbah Tuhan. Amin. Jangan sampai kita menarik terus. Kita seolah-olah membawa nama Yesus terus, tanpa kita mengembalikan, memposisikan, tanpa kita menghargai, tanpa kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Tapi kita terus pakai
Sehingga ketika karet itu tegak, ketika karet itu terus ditarik ke belakang, ketika karet itu ketoel dikit nih, akibatnya dia kencang banget, tidak bergoyang. Demikian juga kita, kadang-kadang kita terlalu aktif di dalam pelayanan, sibuk di dalam pelayanan, sehingga ketika kita tidak meletakkan Yesus kembali, 6 hari kita letakkan di hari Sabat, 6 hari kita hari ke-7 kita letakkan lagi di hari Sabat. Kalau kita tidak melakukan itu, apa akibatnya? Ketika ada orang yang ngomong, aduh kamu kayak kemarin kenapa sombong gitu ngomongnya ya di mimbar teh, kita kesinggung. Kenapa kamu tuh ngomong kayak gitu? Akhirnya jadi pasea. Ya. Ketika kita ketika kita ditegur, ketika kita dibilangin, kamu sebaiknya jangan kayak gitu. Kalau kamu ke gereja jangan pakai rok pendek atau kayak kekurangan bahan gitu. Marahnya minta ampun. Padahal dia aktif pelayanan. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai ketika kita pelayanan kita membawa nama Yesus terus, tapi kita lupa untuk menyimpan kembali umban itu. Kita lupa untuk menghormati Tuhan kita di tempatnya. Amin. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Jadi biarkan otot-otot itu, spiritual burnout ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Letakkan, hormati kedudukan Tuhan Yesus di atas segalanya. Ketika kita mengandung, kita akan, anak saya mengandung, ini saya jadi yang real aja. Anak saya sekarang mengandung, dia benar-benar ketika bulan pertama, kedua, ketiga muntah terus dan lain sebagainya. Sekarang dia udah sehat, udah bagus semuanya. Dia selalu memberikan informasi, ini ya bayinya bergerak dan lain sebagainya. Dia kan saya bikinin siapa ya, saya bikinin ini. Meskipun dia pahitnya setengah mati, dia sampai nge-videoin. Lihat, dia tutup ini ya, dia minum terus. Kenapa? Sepahit apapun tahu ya, antayok ya, kita tahu itu pahitnya minta ampun. Tapi dia demi kandungannya, demi kesehatan janinnya, dia mau minum. Amin. Lalu dilanjutkan dengan yang lain. Banyak sekali vitamin atau suplemen atau obat-obat cungko yang saya berikan. Dia tidak terbiasa untuk minum, tapi demi bayi. Kita pun seperti itu, saudara. Saya terus terang, ketika kemarin saya lupa, saya tanya ke Bu Marin, ini tuh ada di responnya? Enggak, saya tuh lupa ya. Ada katanya merah atau hijau. Aduh, kata saya tuh kebetulan baru pindahan dari lantai bawah, saya pindah ke lantai atas. Jadi karena mau dipakai lah itunya, mau direnovasi ya, jadi saya pindah ke atas semua, barang-barang saya dikarungin, baju-baju saya semua dikarungin. Jadi saya juga nggak tahu baju ya. Jadi saya nemu ini merah. Saya senang nggak pakai baju ini? Saya sebenarnya nggak senang. Aduh, kata saya itu merah ya. Gimana ini? Saya sebenarnya senang. Ya maksudnya saya ada baju yang lain itu yang menurut saya itu lebih enak, lebih nyaman di badan saya. Ini kayaknya agak panas sedikit gitu ya, agak panas sedikit. Tapi karena saya menghormati, saya menghargai tuan rumah, saya menghargai persekutuan BSAL ini bahwa seragamnya atau dress code-nya harus merah. Saya dengan segala ketulusan hati saya memakai. Amin. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, Tuhan, saya tuh nggak mau seperti ini. Tuhan, kenapa saya sampai setua ini capek pisan, Tuhan? Kenapa saya sampai setua ini sampai harus kerja keras terus? Kenapa Tuhan ini saya tuh kan? Kenapa begini? Kenapa begitu? Banyak sekali pertanyaan di benak kita. Kenapa anak saya nggak mau bertobat, Tuhan? Percayalah, saudara. Percaya, ketika kita meletakkan Tuhan kita di tempat yang sesungguhnya, ketika kita menghargai, ketika kita menghormati keberadaan Bapa Yahweh kita, semuanya Tuhan akan pulihkan. Amin. Saya terlalu banyak kesaksian untuk hal ini, terlalu banyak kesaksian, baik kesaksian saya pribadi maupun saya setiap hari saya.
konseling orang. Makanya ketika Tuhan memberikan ini kepada saya, mengandung dan melahirkan Yesus, itu bagi saya, Tuhan mampukan saya untuk melakukan apa yang Kau mau. Tidak mudah mengandung semua yang Tuhan mau ini. Ya, kita diletakkan, meskipun kita seorang wanita, tapi biarlah wibawa Kristus itu ada di dalam kita. Dimanapun kita berada, wibawa Kristus itu hendaklah ada di dalam diri kita. Amin. Jangan sampai ketika kita berhadapan dengan orang, jangan sampai kita tuh dihina. Saya sebentar, kalau misalnya ini belum selesai, saya mungkin pulang dulu. Saya jam 2 ada pertemuan dengan pihak kecamatan, ya. Saya pamitan dulu. Jadi kenapa saya juga mau terlibat? Saya sedikit sharing ya. Kenapa saya mau terlibat di lingkungan? Saudara-saudara saya bilang gitu, udahlah kamu nggak usah repot-repot kayak gitu di lingkungan. Saudara-saudara mau tahu kalau saya di lingkungan, saya satu-satunya Chinese, saya satu-satunya enci-enci, saya satu-satunya yang tidak berjilbab. Saya ada di tengah-tengah mereka dan saya harus jadi berkat di tengah-tengah mereka. Tadi Ibu Lurah WA saya, Bu, maaf ya, nanti saya bisa datang. Saya bilang, Tuhan, saya juga sebenarnya nggak mau. Saya juga nggak mau karena saya ada di tengah-tengah yang tidak. Kalau kita di sini ya, semuanya kita seimbang. Betul? Kita enak, kita mau ngomong apa, mau guyon apa, kita enak. Tapi ketika saya berada di tempat mereka, saya menjaga. Semuanya saya menjadi showcase. Showcase keberadaan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Amin. Saya juga nggak mau. Saudara saya juga bilang, udah kamu kan nggak usah terlalu ini, terlalu begini begitu. Saya sekarang diangkat jadi, aduh maaf ya, bukan saya tidak ada sedikit pun saya menyombongkan diri. Saya diangkat jadi ketua RT. Sebenarnya berapa tahun yang lalu, tapi ketua RT-nya tidak mau melepaskan, saya baru sekarang. Ya. Dan juga ketua dari sadar hukum sekelurahan. Saya bilang, Bapak, semua ini bukan saya. Semuanya ini bukan saya. Biar wibawa Kristus ada di dalam diri saya. Dan saya biar dipakai di lingkungan saya. Lingkungan keluarga saya yang paling kecil. Ketika anak saya berbicara, pada suatu ketika ada kejadian. Anak perempuan saya bicara seperti ini. Mama munafik, katanya. Bilang saya. Mama munafik, seketika tertusuk. Hati saya introspeksi. Saya bilang, kalau mama memang salah, saya mama. Sakit, saudara. Ketika dikatakan oleh anak sendiri, mama munafik. Karena dia melihat mamanya dengan standar yang seperti ini. Ketika ada satu kejadian yang membuat mereka kecewa berat, ketiga anak saya kecewa berat. Lalu dia bilang, mama munafik. Saya terima semua. Saya minta maaf sama anak. Kalau memang mama salah, mama minta maaf. Puji Tuhan dan puji Tuhan, sekarang semuanya membaik. Ketika saya letakkan di hadapan Tuhan, saya minta ampun untuk apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan pulihkan semuanya. Jadi jangan takut, saudara. Ketika kita mendudukkan kebenaran firman itu di atas segalanya, Tuhan itu bela kita, saudara. Sekarang semua anak-anak saya sangat tiga-tiganya rahasia anak-anak saya dan saya. Jadi ada grup sendiri, mantu saya dan anak-anak saya, tapi rahasia ketiga anak saya dari saya. Mereka menceritakan semua. Saudara, makanya saya bilang kemarin aja kejadian, kemarin anak saya yang kedua pulang dari Taiwan, ya. Ketika dia masih di Taiwan, dia bilang gini, mama pengen apa? Enggak, saya bilang saya nggak pengen apa. Dia pulang aja, saya bilang puji Tuhan, saya nggak pengen apa. Ya, lalu dia pulang, dia bawa koper besar, dia bawa segala macamnya, ini segala macam. Lalu dia buka, begitu ini dia buka semuanya. Terus saya lihat ya, ini untuk ini untuk ini untuk ini dan semuanya. Ya, lalu saya di dalam hati nih ya,
Meskipun saya waktu ditanya memang saya ngomong, saya tidak mau apa-apa. Tapi kan di dalam hati kecil saya, ya permen itulah satu istilahnya. Apa ke yang kecil-kecil gitu. Tapi sampai selesainya ini untuk ini untuk ini untuk ini. Untuk saya nggak ada. Ada sedikit kekecewaan di dalam diri saya. Saya bilang dulu benar-benar nggak ada, ya benar-benar nggak ada ini. Terus sampai udah kita ngobrol lagi. Terus tiba-tiba di tengah obrolan segala macam dia keluarin apa? iPhone. Ya, saya bilang saya peluk dia. Untuk mama. Kenapa dia kasih iPhone? Karena iPhone saya yang kemarin matok, ya tiba-tiba ngeblank dan lain sebagainya. Saya sebenarnya saya juga nggak pengen, saya tuh orang sederhana. Saya tuh bilang waktu kemarin saya tuh butuh 2 HP, ya. Jadi saya ketika kemarin matok, udah mama beli yang murah aja, beli Infinix aja yang murah. Oh untuk Jun, anak-anak enggak. Tapi saya juga enggak, ini saya juga belum sempet beli. Tapi ternyata mereka belikan. Ya, saudara, ini ilustrasi loh ya. Ini ilustrasi yang nyata di mana kita selalu mempertanyakan di hadapan Bapa Yahweh. Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan, kenapa yang lain itu dia jahat ya? Dia suka ngomongin orang, tapi kenapa dia diberkati ya? Kenapa dia baik-baik saja hidupnya? Kenapa orang yang nipu saya? Ya saya ditipu sama orang berapa kali? Jadi ini masalah yang sangat krusial di dalam kehidupan saya. Ketika ada satu anekdot, ketika sang Buddha kehilangan tumblernya. Tahu ada? Yang tahu itu ketika sang Buddha kehilangan tumblernya. Itu masalahnya bukan di tumblernya. Bukan sang Buddha kehilangan tumblernya di mana di situ ada air kehidupannya. Bukan. Tapi yang menjadi masalah adalah kenapa sang Buddha bisa dengan ikhlas, dengan sukacita dia melepaskan tumblernya. Ya udah hilang udah. Bagaimana cara dia memegang tumbler itu? Ketika dia makin kuat memegang tumbler itu, ketika dia harus lepas, dia harus hilang, direbut orang, dipaksa orang, betapa menyakitkan. Tapi ketika dia menyimpan di tumblernya di sini, dan dia merasa memiliki tumbler itu, tapi dia serahkan semua tumbler itu. Ketika ada yang mencuri tumbler itu, kemelekatan dia tidak lagi menjadi bagian dalam hidup dia. Amin. Bagaimana cara kita memegang sesuatu, itu yang menentukan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan pikir pendeta-pendeta, jangan pikir, maaf ya, saya harus mengatakan ini, karena ini terjadi termasuk pada saya. Jangan pikir pemuka-pemuka agama, orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, dia mempunyai Kristus di dalam hatinya. Amin. Ketika kita memegang sesuatu dengan begitu eratnya, cara kita memegang itu menentukan kemelekatan kita pada benda tersebut, atau pada orang tertentu, pada anak kita, pada suami kita. Ketika kemarin saya terlalu banyak ini, karena kemarin nih kejadian, saya datang, dia sudah 5 tahun saya nggak usah cerita lagi, karena ini terlalu banyak ininya. Puji Tuhannya di Natal ini dia bersadar, dia udah 5 tahun itu bersama dengan suami orang. Dia dengan suami orang, dan puji Tuhannya dia kemarin nangis di hadapan saya. Dia bilang, dia juga ini dia bilang, saya malu. Saya bilang, tidak usah. Dia tadinya dia memegang laki-laki itu dengan kuat. Dia memegang benar-benar dengan kuat. Memang betul istrinya sudah meninggal, istri keduanya sudah meninggal, tapi istri pertama dia masih ada. Ya, jadi ketika dia tidak mau melepaskan, ketika saya tegur, waktu awal-awal saya tegur, kamu ini loh, saya kenal loh dengan keluarga istrinya, semuanya saya kenal.
Suami saya pada waktu itu masih ada. Suami saya pun mengatakan pada dia, lepaskan, dia tidak mau. Tapi kemarin waktunya Tuhan, sebelum Natal ini dia mempersembahkan hidupnya. Dia bilang, 2026 tahun keuangan saya. Itu yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Kita bisa dosa. Saya pun bukan orang suci. Saya pun bukan orang yang bebas dari dosa. Tapi ketika kita mau mengakui itu semua di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang pulihkan. Tuhan sendiri yang tolong kita. Tuhan sendiri yang berusaha untuk kandungannya terus itu vitamin buat kita. Kandungan kita semakin sehat, dan semakin sehat. Pada waktunya, ketika kita melihat ini, ketika kita melihat Yesaya 9 ayat 5 dan 6, begitu gagahnya, yang dijanjikan, yang dibuatkan begitu gagahnya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang agung. Gagah, kuat, ya berwibawa. Tapi pada kenyataannya, pada perjalanannya, ini tuh dari nubuatan sampai terjadinya berapa tahun? 700 tahun. Banyak hal bisa terjadi. Ketika kita mengandung pun banyak hal bisa terjadi. Ingat ketika kita burn out secara spiritual, mundur ke belakang, kita harus retreat. Dan yang mingguannya kita harus menghormati hari Sabat. Itu yang menjadi pegangan kita. Ketika kita melihat nubuatannya begitu luar biasa, tapi pada kenyataannya ketika lahir, anak kecil dengan anak bayi letik pisahnya di dalam palungan, betul nggak? Menit tidak regan gitu ya. Tempatnya juga bukan di Limiati, bukan di tempat yang di Mainda gitu ya, bukan. Tapi di palungan, di tempat yang kecil. Bayinya juga nggak banyak orang yang nengok, cuman orang-orang tertentu, majus 3 orang yang dituntun Tuhan untuk datang membawa penginjaan emas dahlia. Ketika dinubuatkan seperti itu, tapi pada kenyataannya kita melihat, kenyataan hidup kita melihat, janji Tuhan kayak gini dengan kita ini mengandung lama sekali, tapi kenapa ini hasilnya kayak gini yang seperti tadi saya ngomong? Ya, kenapa ini Tuhan? Jangan takut saudara. Bayi yang kecil itu adalah benih yang Tuhan taruh. Kecil itu kita rawat dengan baik, kita pupuk dengan baik, dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan ketika kita memberikan satu vitamin, satu nutrisi yang tidak pernah berhenti pada bayi lahir dengan baik. Dan itu ingat, itu dari rahim kita sendiri, itu dari kandungan kita sendiri, bukan dari kandungan orang lain, bukan dari kandungan kalau saat ini kan banyak yang kandungannya dipinjam sama orang, banyak yang baik. Tapi itu benar-benar hasil dari Roh Kudus sendiri di dalam diri kita. Amin. Kandung dan lahirkan Yesus di dalam hidup kita. Ya. Yang seperti tadi saya bilang, ada yang namanya dosa agnosia. Apa itu dosa agnosia? Ya. Agnosia itu satu penyakit di mana kita kehilangan untuk kita mengendalikan anggota tubuh kita, kehilangan kemampuan untuk kita mengendalikan tubuh kita. Seringkali di dalam kehidupan pelayanan, di dalam kehidupan rohani kita juga ada yang namanya dosa agnosia. Kita tidak sadar bahwa itu dosa, tapi kita lakukan terus-menerus. Kita punya lengkap panca indera, mata, telinga, semuanya seperti tertutup. Semuanya kita tidak tahu, karena kita terlalu terus-menerus dengan segala kegiatan kita. Ketika kita tahu, kita harus datang di hadapan Tuhan. Ketika kita menantikan, satu kata menantikan kandungan itu lahir. Satu kata menantikan itu dalam bahasa Ibrani disebut apa? Dalam bahasa
itu lebih kepada shalom. Standarnya tinggi banget. Ini ya yang Tuhan berikan, yang Tuhan beri pada saat ini. Standar Tuhan untuk kita Natal ini tinggi sekali. Standar Tuhan untuk kita mengerti artinya mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus Kristus dari rahim kita sendiri itu standarnya tinggi sekali. Ketika kita menantikan kandungan itu dari benih terus sampai 9 bulan 10 hari, nanti pada waktunya dilahirkan. Itu ada yang namanya kita menanti-nantikan. Kalau kita lihat dari Mazmur 130, coba kita buka. Tolong buka yang cepat. 130. Ada di situ dikatakan menanti-nantikan Tuhan. 130. Saya minta Pak Leslie ada? Silakan Pak, kita siap-siap untuk ini. Yes, kita lihat Mazmur 130 udah ada yang dapat? Ayat 5. Tolong bacakan seorang yang kencang, berdiri. Mazmur 130 ayat 5. Tolong salah seorang bacakan. Ya. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Amin. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Ya. Ini sebenarnya dari ayat 28, tapi saya tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, ketika kita mau menghargai Tuhan, ketika kita mau menempatkan Tuhan di hati kita masing-masing, ketika kita benar-benar menyimpan Tuhan itu di dalam hati kita yang paling dalam, hormati Bapa kita, hormati keberadaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita menanti-nantikan kekuatan baru demi kekuatan baru Tuhan limpahkan pada kita. Secara manusia kita tidak akan mampu melepaskan. Secara manusia saya pun ketika ditipu oleh orang, bukan uang sedikit, saya bilang saya mengatakan Tuhan, ampuni dia. Dia orang yang bersama-sama dengan saya. Dia yang ketika lapar dia minta makan. Ketika dia kesulitan dia selalu minta tolong. Dia selalu minta didoakan. Dia selalu saya tolong. Tapi dialah yang mengkhianati. Sakit. Tapi itu Tuhan yang mau untuk kita lakukan. Ampuni dia. Saya menghormati Tuhan dengan cara apa? Saya lepaskan kemelekatan saya. Saya lepaskan bahwa itu semua bukan uang saya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Monggo Tuhan, silakan. Di tengah tangisan saya, di tengah saya tidak berdalih. Saya secara manusia saya tidak mau. Benar-benar saya tidak mau. Tapi puji Tuhan dan puji Tuhan. Ini ada yang mau mengembalikan Januari nanti. Saya cuma bilang Tuhan, terima kasih. Tuhan itu dahsyat. Jangan pernah mengecilkan arti Tuhanmu di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Jangan pernah kau mempertanyakan hidupmu. Jangan pernah kau bertanya, Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa seolah-olah dari dulu hidup saya kok tidak berubah? Kandung apa yang Tuhan mau, apa yang Bapa Yahweh mau di dalam kehidupanmu. Simpan tanggung jawabmu di bahumu satu persatu. Biarkan bahumu boleh menjadi tempat yang nyaman buat orang-orang sekitar kita. Saya kadang-kadang kemarin saya
Desember ini saya banyak menolak telepon. Kenapa? Saya padat banget. Jadi saya bilang, saya maafkan saya. Ada orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dia hanya punya saya. Orang-orang di pedalaman, orang-orang Tuhan. Kemarin cucu saya, artinya cucu saya secara rohani. Ya ini nenek, dia panggil saya nenek. Di pedalaman sana. Dia bilang ini Yoel lagi tampil. Saya nangis. Dia makanya nikah anak umur dia SMP 1 sekarang. Dia bilang, Nek, doain Joel ya. Joel mau nyanyi katanya. Dia kemarin naik panggung, dia videoin, dia kasih ke saya, ada video. Saya bilang, Tuhan, mereka hanya punya saya. Ketika saya lelah, mereka juga nggak tahu saya lelah. Ketika saya capek, mereka nggak tahu saya capek. Tapi yang mereka tahu, mereka hanya punya saya. Saya harus menyiapkan bahu saya harus menyiapkan hikmat saya, nasihat saya untuk mereka. Saya harus menyiapkan doa saya untuk mereka. Tuhan Yesus datang ke dunia itu hanya untuk memberi. Amin. Bukan untuk meminta pada kita, bukan untuk meminta segala sesuatu yang kita punya. Tuhan Yesus tidak butuh itu. Tuhan Yesus datang ke dunia hanya untuk memberi. Amin. Kita sekarang berikan apa yang terbaik untuk dapat di atas segala Tuhan. Amin. Ya, kita akan menyanyikan frase. Saya minta bantu untuk menyanyikan satu lagu